من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من العائدين wal faizin, masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita mulai kajian ini, kita lanjutkan sampai kita bertemu lagi di bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan berkah, dalam keadaan yang semakin mantap keimanan kita kepada Allah, iman kita kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada takdirnya. Hadirin rahimakumullah, iman itu bertambah dan berkurang, yazid wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Dalam beberapa hadis disebutkan ada orang yang imannya kuat ketika dia kaya. Kalau miskin imannya berkurang. Tapi ada jenis manusia kalau miskin imannya semakin kuat, semakin sering ke masjid, semakin taat. Kalau kaya hilang dari peredaran. Jadi ada juga orang yang kalau dalam keadaan sehat dia imannya kuat, kalau sakit banyak mengeluh sampai hilang imannya. Tapi ada orang tidak, kalau sakit dia banyak sholawat, banyak zikir, banyak wirid, ya, banyak berdoa kepada Allah. Kalau dikasih sembuh, dia hilang lagi dari peredaran, hilang dari masjid, hilang dari itu jenis-jenis manusia yang ada. Tapi kita minta kepada Allah dalam keadaan apapun kita semakin tetap beriman, semakin kuat, ya. Dalam kondisi sesulit apapun itu harus menjadikan kita semakin baik. Itu harapannya. Kemudian kiatnya, bagaimana supaya iman kita itu bertambah, keyakinan kita itu semakin baik. Salah satunya adalah thalabul ilm, mencari ilmu supaya tidak salah, ya, supaya tidak salah bahwa kita mengerti apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan. Dengan ilmu, kalau nggak sering-sering dibaca, itu nanti hilang. Akhirnya kita nggak mengerti. Yang baik kita anggap salah, yang salah kita anggap baik. Itu karena apa? Karena kurang sering hadir. Makanya di dalam Islam diwajibkan seseorang itu untuk menghadiri, ya, majelis, mendengar nasihat dalam sepekan sekali, wajib. Hari apa itu? Hari Jumat. Hari Jumat suruh mendengarkan khutbah
Jumat supaya kita mendapatkan nasihat wajib. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq. Tawasaw bil haqq itu penting, dinasihatin orang itu penting, ya. Terbiasa telinga kita mendengarkan nasihat, jadi nggak tersinggung. Wajib kita, mau orang sesibuk apapun, mau orang dia sekaya apapun, itu dia harus mendengarkan nasihat dalam sepekan 1 kali, ya. Tapi apa yang terjadi di hari Jumat? Di soft yang pertama, tidur yang banyak. Jadi kita disuruh mendengarkan nasihat itu yang wajib duduk menasihati. Di situ diperlukan syaratnya juga, adabnya, khotibnya harus belajar juga, ngaji juga khotibnya, nggak boleh lama-lama. Khotib itu nggak boleh terlalu lama, ya. 20 menit itu udah panjang, ya. 20 menit materinya itu sudah terlalu banyak. Ya mungkin kalau di Indonesia sudah terbiasa begitu, setengah jam lah, ya. Setengah jam udah banyak itu, ya. Banyak sekali. 10 menit langsung ke poinnya itu lebih baik, ya. Karena itu supaya orang tidak jenuh di waktu khutbah itu, ya. Tapi yang tidak mengerti juga, ya, dia akan khutbah dengan khutbah yang lama, akhirnya yang mendengarkan nggak paham semua, terlalu lama, banyak, ya. Karena Rasulullah SAW kalau khutbah itu dikatakan hari Jumat hampir gitu, ya, hampir semua yang hadir hafal. Bisa bayangkan itu berarti apa? Enggak terlalu panjang, dan itu memang ini mukjizat juga dari Rasulullah SAW. Nah, materi yang panjang, kadang-kadang diulang-ulang itu sampai benar-benar orang yang hadir mengerti. Itulah pentingnya nasihat, supaya orang pulang bawa oleh-oleh, ya. Alhamdulillah kita memulai, ya, bulan Syawal. Insyaallah kita tingkatkan iman kita. Kita hadir dalam talabul ilm itu, ya, menghadiri apa yang dalam keadaan umat Islam saat ini kita mengerti apa, supaya kita mendapatkan keberkahan. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini saya akan bawakan satu hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadis ini menjadi obat untuk kita. Kita lihat saudara kita yang ada di Palestina, ya, itu keadaannya sangat memprihatinkan. Anak-anak yang di penjara, dibunuh, ya. Rumah orang Islam, gitu, ya. Rumah orang Islam di Palestina sana diambil paksa, ya, oleh orang-orang Yahudi. Diambil. Jadi rumah ini orang-orang datang, orang Yahudi datang dengan tentara, disuruh turun. Penduduk asli orang Palestina disuruh keluar, dimasukkan Yahudi. Jadi orang pemilik aslinya hanya bisa melihat rumahnya dari depan. Begini, ini rumah kita diambil nih. Kita duduk di sini sambil melihat. Itu yang terjadi di Palestina, ya. Jadi beritanya harus pas supaya kita tidak mengambil kesimpulan yang salah, ya. Kejahatan yang luar biasa. Anak kecil dibunuh dan sebagainya. Dari apa mereka melakukan itu? Gitu. Dia kan menganggap bahwa itu sah, ya, merampas hak orang Palestina itu
sah menurut orang-orang Yahudi. Membunuh anak-anak halal menurut mereka. Dari mana? Dari kitab mereka, dari Taurat, Talmud versi orang Yahudi ya. Karena nggak mungkin kalau Taurat yang asli itu mengajarkan seperti itu, nggak mungkin. Tapi setelah dirubah oleh orang-orang Yahudi, itu yang terjadi. Halal anak kecil selain bangsa Yahudi seperti binatang, itu dalam hukum mereka. Bahkan Nabi itu tidak luput dari tuduhan-tuduhan jahat orang-orang Yahudi dalam kitab mereka. Ya, Nabi Nuh memperkosa 2 anaknya. Nabi Nuh itu di kitab mereka. Ini kitab suci apa kitab apa ini? Ya, yang ada dalam itu Nabi Anbiya dengan caci maki, perselingkuhan apa itu ada di kitab itu semua. Bisa bayangkan itu. Ya. Yang ada dalam kitab sucinya. Dan seperti yang pernah saya sampaikan mungkin di majelis ini juga, orang-orang Yahudi mengambil hak paksa orang-orang Palestina itu, menganggap itu hadiah. Memang itu tanah hadiah dari Allah katanya. Tuhan memberikan tanah itu kepada orang Yahudi. Berarti selain Yahudi di situ ya halal dibunuh, ya nggak ada artinya apa-apa. Mereka nggak akan berbuat dosa. Dia menganggap tidak, itu bukan sesuatu yang dosa. Supaya kita mengerti dulu sebabnya. Nah, di Indonesia banyak orang mengatakan ini bukan urusan agama. Kan banyak ya. Ini bukan urusan agama. Kenapa dikatakan ini bukan urusan agama? Supaya mengurangi sentimen umat Islam, ghirah umat Islam terhadap Palestina itu hilang. Nah, begitu. Siapa? Saya hanya menukil ya, termasuk diantaranya adalah Sayyid Muhammad Ali Al-Bar. Ya, beliau seorang profesor, dokter juga. Beliau benar-benar mempelajari tentang bagaimana akidah agama Yahudi dan sifat-sifat mereka. Beliau mengatakan cirinya, kalau kita mau ingin tahu siapa orang itu, siapapun yang mengatakan bahwa perang yang terjadi di Palestina bukan perang agama, yang mengatakan bahwa urusan Palestina itu cukup dengan orang Palestina, jadi pastikan ini pasti adalah orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk membela Yahudi. Kita tahu, ya. Jadi sampai kapanpun ada itu orang-orang yang mengatakan begitu. Udah jangan urusin sana, urusan kita aja, ya. Orang Indonesia ngurusin negeri sendiri, ya. Kalau di Indonesia kan sudah banyak yang ngurus ya. Orang Islam di Palestina dibantai, dibunuh. Itu yang terjadi. Jadi umat Islam harus mengerti ya, jangan sampai kita menganggap bahwa saudara kita yang di luar sana bukan urusan kita. Buat orang Islam dimanapun ya, orang Islam yang ada di Bangladesh, umat Islam yang ada di Kongo, di Afrika, dimanapun, itu tetap Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk pertanggungjawaban kita. Bagaimana, apa kepedulian kita. Nah, jadi kalau ada di Palestina mengumpulkan dana, bantu, sumbang, ya, seberapapun, gitu. Supaya kita sah menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Man lam yahtam bi amil muslimin falaysa minhum. Orang yang tidak peduli terhadap urusan muslimin, kata Rasulullah SAW, falaysa minhum. Jadi bukan dari golongan itu. Artinya bukan orang Islam. Orang Islam nggak peduli sama orang Islam, ya, bukan dari golongan mereka berarti. Ya. Nah, ini perlu diperhatikan bersama. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang sifat orang-orang Yahudi tidak kurang dari 100 ayat dalam Al-Quran. Mereka orang yang ahlul ghadr, pengkhianat, yang paling mudah mengingkari janji mereka. Ya, mereka paling suka berbohong, Yahudi. Ya, mereka yang membunuh para anbiya, Yahudi. Ya,
Yahudi itu punya sifat yang luar biasa disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau sekarang ada orang sekarang lagi seperti bahkan di negeri Arab pun ya, ada namanya tatbi'. At-tadbi'. Apa tadbi' itu? Tadbi' itu normalisasi terhadap hubungan dengan Yahudi. Ya, sayangnya kita percaya dengan orang-orang Yahudi, tapi kita nggak percaya pada Al-Quran. Akhirnya apa yang terjadi ya sekarang? Ya, setelah normalisasi, tetap saja Yahudi ya Yahudi, dia akan mengingkari janji, sebagaimana saat baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW diingkari janjinya waktu perang dalam perjanjian apa Bani Quraidah, waktu perang Ahzab, kan begitu. Nah, kalau kita dengar baca kejadiannya di Bani Quraidah itu punya perjanjian dengan Rasulullah SAW. Siapapun yang menyerang Yahudi, orang Islam wajib membela. Begitu juga kalau ada bahaya musuh dari luar Madinah menyerang orang Islam, orang Yahudi harus membela juga. Perjanjian. Tapi dasar Yahudi yang tulis surat, Yahudi yang mengundang musuh, ya, orang-orang musyrikin dipanggil, itu orang Islam lagi punya perjanjian sama saya. Kalian serang dia, saya nggak akan ikut-ikut. Mumpung dia lagi lemah, dia punya analisa, nanti orang Islam jadi kuat. Sebelumnya silahkan. Berarti itu sejarahnya supaya kita mengerti mengapa diusir nanti oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, baik itu Bani Nadir, Bani Quraidah, ini diusir oleh Rasulullah SAW dari kota Madinah. Rasulullah SAW, ya, dihianati. Nabi-nabi yang dahulu juga begitu. Kemudian kita mau percaya, apalagi kita punya kepentingan. Dan yang menyedihkan di Indonesia ini ternyata Yahudi sudah masuk ke pesantren. Ya, Yahudi benar-benar Yahudi, bukan masuk Islam. Orang Yahudi sudah ngajar di pesantren, gitu. Masuk ke pesantren itu anak-anak, saya lihat fotonya sedih benar, ya. Perempuan-perempuan, putri-putri itu sedang foto dengan Yahudi, senang. Bayangkan itu dari pesantren. Mengapa begitu? Itu tadi karena kena propaganda tadi, sudah Yahudi itu sudah baik, ya. Yahudi itu sudah baik, maka kita perlu menjalin hubungan dengan namanya normalisasi itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam Al-Qur'an, walan tardo anka al-yahud wa nasara hatta tabi'a millatahum. Lan itu dalam bahasa Arab, lan itu huruf ta'bid, selamanya tidak akan pernah Yahudi dan Nasrani ridho kepadamu hatta tabi'a millatahum, sehingga kalian mengikuti millah. Apa millah? Agama mereka. Jadi nggak ada tatbi', ya. Jadi sayangnya kita itu lebih percaya dengan berita, lebih percaya dengan orang-orang yang dipastikan ketidakjujurannya dengan kepentingannya, tapi kita lebih meninggalkan Al-Quran. Nah, ini harus kita berhati-hati, ya. Makanya sekarang itu menata ulang iman kita. Apa yang di Al-Quran, apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW pasti benar. Apa yang disebutkan dalam Al-Quran pasti benar. Makanya kita kalau selesai baca Al-Quran, Shadaqallahul Azim, artinya apa? Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Nggak ada orang Muslim celah untuk mengatakan oh sebagian benar, sebagian tidak. Pahami ya? Itulah sifat orang-orang Yahudi dalam hadis, ya, juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam peristiwa Ashabus Sabt, kan begitu, mereka itu ahli makar, ya. Makar yang nggak boleh supaya boleh, gimana caranya? Tanya Yahudi, itu paling pinter dia. Dilarang apa? Menjala ikan di hari Sabtu. Orang Yahudi tidak menjala di hari Sabtu supaya boleh
dia pasang jala di hari Jumat, ikan masuk di hari Sabtu, hari Ahad diambil. Kayaknya benar itu, ya. Nah sekarang ini kan banyak orang begitu. Ini aslinya hukumnya nggak boleh. Cari ke ustadz yang pinter supaya boleh, gimana caranya? Gitu ya. Tapi yang pinter, yang moderat ustadznya supaya jadi halal, ini yang haram. Begitu. Supaya riba jadi halal, bagaimana caranya? Supaya jilbab nggak wajib, bagaimana caranya? Itu ada bagiannya orang-orang yang tadi, ya, ustadz tapi mereknya Yahudi ini, ya. Begitu. Itu mempermainkan hukum. Naudzubillahi min dzalik. Nas'alullah al-afiyah. Itu sifat orang Yahudi. Jadi kepintarannya hanya untuk hilah. Ya. Ada bisyarah. Ya. Ada bisyarah. Ada kabar gembira. Kepintaran Yahudi itu sering dibaca apa? Orang-orang Yahudi itu baca sebagian ayat. Dia baca ayat apa? Faddalnahum 'alal 'alamin. Oh, gitu ya. Aku muliakan kamu lebih daripada semua orang yang ada di alal alamin, di atas muka bumi ini aku berikan kalian kemuliaan. Itu ayat-ayat begitu dibawa oleh Yahudi. Al-Quran aja bilang wafaddalnahum alal alamin, tapi dia nggak baca sebagian ayat yang lain. Wa ja'alnahum qiradatan khasiin, tapi aku jadikan kalian monyet. Ya, di Ashabus Sabat itu cerita Ashabus Sabat menjadi 3. Waktu bikin makar, bikin jala di hari Jumat dan diambil di hari Ahad, hari Sabtu di rumah dia, ya, cuma ganti status saja, ikan masuk. Dia begitu ya, hari Sabtu tidak ambil. Sebagian orang-orang Yahudi Bani Israel yang masih takut kepada Allah mengatakan jangan, ini dosa. Ya. Sebagian lagi diam, bukan urusan saya. Jadi ada 3 itu. Ada yang melanggar, ada yang menasehati, ada yang diam. Yang melanggar dijadikan monyet oleh Allah. Wa ja'alnahum qiradatan khasiin, dirubah bentuknya menjadi kera. Ya. Terus berarti monyet-monyet itu masih keturunan dari ada yang mengatakan, bertanya begitu, nggak ada, katanya setelah itu mati mereka, ya. Yang kedua, ini 2 pendapat para ulama. Yang diam bagaimana yang diam, yang nggak ikut-ikut. Ada kemungkaran diam aja diam, bukan urusan saya, ya. Yang penting kita pelihara burung aja udah. Jangan ngikutin orang mau jungkir balik yang haram-haram, yang penting saya sholat 5 waktu, diam. Kelompok yang ini disebutkan dia juga dijadikan kera dalam tafsir, tapi sebagian lagi katakan tidak, mereka dibikin bisu oleh Allah SWT. Ya, jadi mereka bisu semua, nggak bisa ngomong. Karena dia punya kesempatan untuk menegur, dia tidak mau. Yang diselamatkan hanya 1 yang menyuarakan. Didengar tidak nasihatnya? Nggak didengar, tapi menyuarakan cukup membebaskan kita dari tanggung jawab. Kalau ada kemungkaran, sampaikan, ini nggak boleh, ini haram, diikutin, alhamdulillah. Nggak ikut, kita terbebas nanti dari adab Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu pelajarannya. Nah, bisyarahnya, kabar gembira. Kabar gembira keadaan umat Islam yang ada di Palestina itu kan luar biasa. Setiap hari kita mendengar. Sekarang alhamdulillah bisa setiap kejadian dimanapun kita bisa lihat. Ya, di Palestina ada apa, kita bisa lihat. Mereka nggak aman. Mereka dalam keadaan mencekam, menakutkan, tidak ada hukum. Ya, bisa dibunuh setiap saat, halal untuk mereka. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abi Umamah, qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirin." Ada riwayat yang lain dhahirina 'alal haqq. Sering kita dengarkan, akan selalu ada kelompok dari umatku, dari umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'alal haqqi dhahirin. Dia tetap berjalan dalam kebenaran. Dikata Rasulullah SAW, nanti ada banyak macam-macam di akhir zaman, tapi akan selalu ada ya, kerusakan di satu daerah seperti apapun, pasti ada kelompok sebesar atau kecil, nanti akan ada dhahirina alal haq atau alal haqqi dhahirin, yang dia tegap berdiri dalam kebenaran. Bahkan dhahirina li'aduwihim, dia berani melawan musuh mereka sekuat apapun musuh itu. Jadi janji Nabi itu ya, janji Nabi akan selalu ada dari umatku orang yang berani melawan ya musuh-musuh itu. Dia tidak lihat besar kecilnya ya. Israel itu luar biasa, punya kekuatan yang luar biasa, senjatanya paling canggih begitu ya. Sampai-sampai orang sebagian negara yang tidak punya hubungan diplomatik bisa beli senjata sekarang, begitu ya. Katanya begitu kan. Mudah-mudahan Indonesia enggak ya. Karena itu menyakitkan kalau sampai beli dari orang Israel yang membunuh umat Islam. Ya. Dhahirina li aduwihim qahirin. Dia akan menang. Melawan dan menang, kata Rasulullah. Ini bisyarah ya, kita nanti kabar gembira buat umat Islam. Jangan merasa kecil, senjatanya apa, takutnya apa. Kalau orang yang konsumsinya sesuatu yang haram terus, wirid tanggung jawabnya kepada Allah juga nggak ada, zikir-zikir nggak punya, ya cepat lemah. Ya. Tapi orang Palestina itu walaupun dalam keadaan seperti itu, bermunculan orang-orang pemberani luar biasa, anak kecil-kecilnya berani. Ya. Nah, kita dimanapun harus punya keyakinan akan selalu ada qahirin, menang. Ya, la yadurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka siapapun yang memusuhi mereka. La yadurruhum. Enggak akan takut, enggak akan dia menjadi kecil dengan banyaknya musuh, kekuatan musuh seperti apapun tidak menjadikan mereka takut. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Ya. Illa ma'asabahum min la'wa hatta ya'tiyahum amrullah wa hum kadzalik. Permusuhan terhadap mereka, intimidasi terhadap orang-orang itu, kelompok dari umat Nabi Muhammad SAW, dia akan selalu menang. Tidak akan membahayakan mereka permusuhan siapapun kecuali sesuatu yang sudah Allah tentukan terhadap mereka sambil menunggu ketentuan Allah. Begitu. Jadi ada kelompok ini diintimidasi, dikriminalisasi, dimusuhi, habis-habisan lah orang ini. Tapi dia tidak akan berubah. Dia akan selalu menang. Tapi yang memenangkan siapa? Allah. Yang memenangkan nanti Allah. Dalam Al-Quran disebutkan wa inna jundana lahumul ghalibun, dan tentaraku pasti menang. Lahumul ghalibun, menang. Ada orang bertanya, kok bisa kalah umat Islam? Nanti dulu. Ada orang Islam mengaku tentara Allah, diakui nggak oleh Allah sebagai tentara Allah? Nanti dulu. Riba dimakan, yang nggak diakui lah. Dari hasil korupsi, yang nggak diakui. Mendolimi orang lain tidak akan diakui. Kalau dia sudah bersih, dia akan diakui, pasti menang. Wa inna jundana humul ghalibun.